Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul dan di sini saya akan menjawab ujian tengah semester Sistem Komunikasi 2A D4. Yang soal pertama, jelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker. Dapat kita lihat pada speaker memiliki magnet yang berbentuk huruf E, yang dimana di tengahnya dililitkan kawat, dan seperti ini, dan di sini terdapat diafragma mikrofon. Lalu ketika suara ini terbentuk karena ada getaran di udara. Getaran di udara ini yang akan membuat diafragma ini bergetar, sehingga magnet yang di tengah ini juga ke atas ke bawah, sehingga menghasilkan energi listrik atau menghasilkan sinyal listrik. Selanjutnya, kalau speaker kebalikan dari ini. Jika dikasihkan sinyal listrik, maka yang di sini ini akan membuat getaran pada udara, menghasilkan getaran udara sehingga menghasilkan suara. Soal yang kedua, jelaskan karakteristik sinyal suara manusia. Karakteristik sinyal suara manusia yang dapat kita tangkap untuk mendapatkan sinyal suara manusia ditangkap oleh mikrofon. Lalu bisa kita lihat bahwa sinyal suara manusia itu terbentang antara 100 sampai 7900 Hz, yakni di mana ini termasuk frekuensi rendah. Jadi memiliki frekuensi yang rendah. Selanjutnya, jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu modulasi. Modulasi ada penumpangan sinyal informasi kepada sinyal carrier dengan mengubah parameter sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis modulasi amplitudo atau modulasi AM, yang kedua modulasi FM, frequency modulation, dan ketiga PM, fasa modulasi. Kenapa diperlukan modulasi? Karena yang kita ketahui bahwa sinyal informasi tadi memiliki frekuensi yang rendah. Nah, untuk memancarkannya dalam komunikasi wireless diperlukan antena yang panjang karena frekuensinya berbanding terbalik dengan lambda. Jadi semakin kecil frekuensi, maka antena yang dibutuhkan nantinya akan lebih panjang. Tapi kalau semakin besar semakin besar frekuensinya,
maka antena yang dibutuhkan semakin pendek. Dan alasan yang kedua, kenapa dibutuhkan modulasi? Misalnya ini ada terdapat 4 pemancar, dan tiap-tiap pemancar ini mengeluarkan sinyal masing-masing. Jika tiap-tiap pemancar tidak diatur sinyal carrier-nya atau sinyal pembawanya, maka si penerima ini akan menerima semua informasi ini. Nah, jadi misalnya yang si penerima mau menerima informasi dari pemancar yang ini, maka diperlukanlah modulasi dengan mengatur sinyal carrier yang ini dengan yang ini harus sama supaya tidak menerima informasi dari yang lainnya dan tidak terjadi tabrakan informasi. Untuk ini bisa kita lihat bentuk-bentuk modulasi AM, FM, dan PM. Ini dalam domain frekuensi modulasi AM, FM, dan PM. Ini bentuk sinyal informasi yang telah terus ini modulasi sinyal informasi yang telah dimodulasi dengan amplitudo, modulasi frekuensi, dan modulasi fasa. Terus yang selanjutnya, turunkan 3 persamaan modulasi AM. Pertama, kita mempunyai persamaan sinyal informasi XMT sama dengan AM max sin 2pi FMT. Dan sinyal carrier-nya XCT AC max sin 2pi FCT. Tadi maksud dari modulasi amplitudo adalah amplitudo sinyal carrier-nya kita tambah dengan sinyal informasi. Jadi AC max ini kita tambahkan dengan XT. Jadi persamaannya menjadi AC max sama dengan AC modulasi sinyal modulasinya jadinya AC max plus XMT sin 2pi FCT. Ini untuk persamaan yang pertama. Terus dari persamaan ini kita ganti nilai XMT ini dengan AM max sin 2pi FMT. Nah, lalu kita kalikan persamaan ini dengan AC max kali per AC max. Kita kalikan ke dalam. Menjadi AC max kali AC max per AC max 1 AM max kali AC max per AC max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Bahwa kita ketahui bahwa indeks modulasi sama dengan AM max per AC max. Jadi yang ini kita bisa jadikan M. Jadi persamaannya menjadi AC modulation AC max plus A plus M dikali AC max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Kita keluarkan keluar kurung menjadi persamaan yang kedua itu AC max 1 plus M kali sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Nah, dari persamaan yang ini kita kalikan sini ke dalam untuk mencari persamaan yang ketiga. Jadi AC max kali sin 2pi FCT
M AC max sin 2 pi FMT dikali sin 2 pi FCT. Sin A kali sin B maka sama dengan setengah cos A tambah cos A kurang B kurang setengah cos A tambah B. Jadi persamaannya menjadi persamaan ketiga bisa kita lihat bahwa sinyal modulasi dibentuk oleh 3 buah sinyal carrier dan sinyal upper side frekuensi dan lower side frekuensi. Terus yang kelima, pengertian indeks modulasi, spektrum, dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Indeks modulasi adalah perbandingan amplitudo sinyal informasi dibagi dengan amplitudo sinyal carrier. Nah, untuk spektrumnya, sinyal termodulasi dibentuk oleh 3 buah bagian. Ini si yang paling tengah ini adalah frekuensi carrier, dan ini FC min FM, dan ini FC plus FM. Nah, jadi spektrum sinyal termodulasi AM dibentuk seperti ini. Terus kalau bandwidth-nya, bentangan dari FM min bentangan dari FC min FM sampai FC plus FM, atau bandwidth sama dengan 2 kali FM. Terus jelaskan prinsip kerja rangkaian modulator dan demodulator AM. Nah, untuk rangkaian demodulator sama seperti cara kerja rangkaian penguat, yang dimana sinyal carrier-nya ini akan dikuatkan sesuai dengan bentuk dari sinyal informasi. Kalau kita lihat di sini, jadi sinyal carrier-nya ini akan dikuatkan ketika sinyal informasinya menaik juga, dan akan berkurang ketika sinyal informasinya ke bawah. Jadi penguatannya sesuai dengan sinyal informasi. Jadi terbentuklah sinyal modulasi. Terus untuk demodulator AM itu menggunakan rangkaian penyaras dengan gelombang yang terdiri dari dioda, resistor, dan kapasitor. Nah, ketika sinyal yang telah dimodulasi melewati dioda pada saat positif, maka dia mengalirkan arus. Tapi ketika menurun, dia akan seperti saklar
yang off, tidak mengalirkan arus, dan akan membuat datar oleh dua komponen ini. Jadi nggak mengikuti ke bawahnya lagi. Ketika naik lagi, maka dia akan naik lagi, akan dilewatkan lagi arusnya itu oleh diodanya. Ketika turun, maka dia akan menghentikan aliran arus, sehingga terbentuklah sinyal modulasi, dan hasil sinyal modulasi, dan ini demodulator, sinyal keluaran demodulator. Terus jelaskan modulasi AMD-SBFC, AMD-SPSC, AMSSB. AMD-SBFC, Amplitude Modulation Double Sideband Full Carrier. Ini adalah modulasi yang bentuknya seperti ini, di mana ada komponen lower sideband, upper sideband, dan spektrum carrier-nya, seperti modulasi biasanya. Namun untuk AMD-SBSC, Amplitude Modulation Double Sideband Suppressed Carrier, jadi sinyal carrier-nya nih dihapus, tidak diikutkan kirim. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh penerima itu adalah sinyal informasi. Jadi komponen carrier-nya ini tidak diikutkan kirim, dan juga lebih menghemat daya. Jadi dihapus, tidak diikutkan kirim, di filter. Kalau untuk yang AMSSB, Amplitude Modulation Single Sideband, ini kurang single sideband, jadi cuma salah satu dari ini yang akan dikirimkan, karena cukup salah satunya aja setelah ada sinyal informasi. Jadi yang dikirimkan tuh cuma salah satu dari sidebandnya saja, seperti namanya single sideband. Kalau di MATLAB, langsung saja ke nomor. Jelaskan bagaimana cara mendapatkan sinyal AMD SBSC dan AMSSB. Ada dua cara. Yang cara pertama, sinyal informasi di modulator dengan sinyal carrier yang data berasal dari osilator. Lalu bentuknya itu kan, spektrumnya itu akan seperti ini. Ini komponen carrier-nya. Maka setelah itu di filter, maka cuma komponen double sideband-nya aja yang terkirim. Atau yang cara yang kedua, dengan mengkalikan sinyal informasi dan sinyal carrier. Jadi XM kali XC, didapat sin A kali sin B, maka setengah cos 2pi FC kurang FM min setengah cos 2pi FC plus FMT. Nah, kalau ini secara persamaan dapat kita lihat pada yang tadi, persamaan ketiga. Pada persamaan ketiga, yang ini
Ini kan yang pertama, ini XCMaxin 2P ini adalah komponen carrier. Nah, jadi ketika difilter ini tidak diikut sertakan. Jadi cuman ini upper sideband, lower sidebandnya. Lower sidebandnya, upper sidebandnya. Jadi cuman ini aja yang pada persamaan pada secara matematisnya. Terus kalau untuk AM SSD untuk AM SSD kita bisa, kalau di sini pada filternya ini kita menghilangkan ini, tidak ini juga diikut di filter. Ini kan di filter tadi sehingga tidak ada di sini. Jadi ini juga di filter. Jadi sisa single band. Kalau pada balance-nya kita tambahkan lagi filter BSF. Kita filter lagi sehingga kita hanya memilih salah satu dari ini. Apakah yang ini atau yang ini. Jadi salah satunya dihapus, tidak diikutkan kirim, jadi single. Terusnya kalau kita lihat di MATLAB, bisa kita lihat ini yang komponen carrier-nya telah ditekan, AMD SC, dan ini yang AMSSB single band. Nah, bisa kita lihat bentuknya itu seperti ini. Nah, selanjutnya jelaskan bagaimana cara mendapatkan sinyal informasi dari SSB dan jelaskan keuntungan termodulasi SSB. Cara mendapatkannya, misalnya tadi sinyal SSB telah diterima di sini, kita kalikan dengan sinyal carrier yang sama, lalu difilter, maka kita akan mendapat sinyal informasinya. Lalu kita akan jadi sinyal SSB itu telah diterima, dikalikan
dengan carrier, maka spek bentuk sinyal demodulasinya seperti ini. Dan ini adalah sinyal informasi, dan kebelakangnya sinyal yang tidak diperlukan, karena cuma ini sinyal informasi, jadi difilter, sehingga inilah bentuk sinyal informasi yang bisa kita dapatkan setelah difilter. Nomor 10, dan jelaskan keuntungan sinyal termodulasi SSB. Sudah jelas kalau ketika mengirim cuma satu single band saja, single sideband, maka daya yang dikirimkan itu lebih hemat dan lebar bandwidth-nya lebih kecil. Terus nomor 10, jelaskan frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Jadi pada sistem komunikasi multiplex ini, penjumlahan sinyal, ketika hendak mengirim, misalnya ada 4 sumber informasi yang akan dikirimkan bersamaan, kalau tidak digunakan FDM pembagian channelnya, maka dia akan menumpuk di depan nih, karena rata-rata semua informasinya tuh di rentan 5000 Hz. Maka dibuatlah channel dengan mengatur carrier pada setiap sumber informasi. Jadi channel 1 dari 100 kHz sampai 105 kHz, yang channel 2 dari 105 kHz sampai 110, dan begitu juga seterusnya. Jadi sinyalnya tuh tidak menumpuk di depan. Kalau kita simulasikan dengan MATLAB, dapat kita lihat bahwa ini sinyal AM yang suppress carrier pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat. Lalu kita ambil single sideband-nya. Jadi sisa seperti ini, lalu baru dijumlahkan, dan hasilnya seperti ini. Jadi tidak menumpuk di satu tempat. Jadi ini kayak carrier-nya tuh dari 6000 sampai 9000, dan ini 9000 sampai 11, 11 sampai 13, dan 13 sampai 16000 Hz. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.